Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran yaitu mengenai tentang penilaian non-kognitif, di mana penilaian non-kognitif ini masuk dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan sebelum kita membahas tentang penilaian non-kognitif, tentunya kita kembali diingatkan tentang evaluasi. Untuk saat ini saya kembali mengingatkan tentang apa itu evaluasi. Evaluasi itu dapat diartikan dengan proses pengamatan langsung terhadap siswa atau peserta didik dengan cara memperhatikan perilaku dan juga perkembangan peserta didik tersebut. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis saja, tetapi juga dapat menggunakan berbagai metode lain, yaitu untuk melihat hasil dan proses belajar secara lebih menyeluruh. Intinya evaluasi ini adalah suatu proses untuk memberikan penilaian terhadap peserta didik yang kita amati untuk kita berikan penilaian. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tujuan dari yang namanya penilaian non-kognitif ini? Tetapi sebelumnya bisa juga kita mengetahui bahwa ada dua penilaian, yaitu penilaian secara kognitif dan juga penilaian secara non-kognitif, yang tentunya keduanya ini memiliki tujuan. Nah, yang pertama, tujuan dari penilaian kognitif atau penilaian tes ini adalah untuk mengukur kemampuan intelektual dari siswa, meliputi pemahaman materi, kemampuan berpikir, apakah sudah pada tingkat tinggi atau masih tingkat yang rendah. Dan selanjutnya diartikan untuk menganalisa dan memecahkan masalah serta mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan tujuan dari penilaian non-kognitif itu adalah untuk menilai aspek sikap, karakter, emosi, minat, motivasi, dan juga keterampilan sosial dari siswa tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau tujuan penilaian kognitif itu terfokus kepada kognitifnya, pengetahuannya, sementara tujuan penilaian non-kognitif itu bisa terfokus kepada afektif dan psikomotoriknya. Selanjutnya itu mengenai berbicara tentang teknik non-kognitif ini. Jadi teknik non-kognitif ini yaitu merupakan suatu mode atau metode evaluasi yang dilakukan dengan berbagai aspek, yaitu bisa dengan wawancara, bisa juga dengan observasi, angket atau kuesioner, studi kasus, dan juga serta pemeriksaan secara dokumen, yang tentunya dalam penilaian ini teknik ini digunakan untuk mengukur aspek afektif dan juga psikomotorik dari orang yang kita akan berikan penilaian. Nah, aspek dari wawancara itu yaitu dilakukan secara tatap muka, ya, kita dengan seorang murid atau seorang siswa peserta didik yang akan kita wawancarai, di mana wawancara ini bisa diartikan dengan dua bagian, secara terpimpin dan juga secara tidak terpimpin. Secara terpimpin itu maksudnya yaitu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau materi yang sudah kita siapkan. Sedangkan secara tidak terpimpin itu yaitu wawancara bebas yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan pendapatnya tanpa dibatasi pertanyaan atau aturan yang telah kita persiapkan. Nah, aspek selanjutnya adalah pengamatan ya, atau observasi. Observasi adalah suatu metode untuk pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, dan juga terarah. Instrumen yang digunakan disebut dengan istilah pedoman observasi. Ada dua tujuannya, untuk mengumpulkan data dan juga informasi mengenai suatu fenomena, dan juga untuk mengukur perilaku suatu atau di dalam kelas, baik yaitu perilaku guru maupun juga dari peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, aspek yang selanjutnya adalah aspek angket atau kuesioner, yang merupakan suatu alat penilaian yang praktis dan efisien untuk mengumpulkan data dari peserta didik tersebut. Aspek angket ini bisa secara langsung, bisa juga secara
tidak langsung. Lalu ada juga yang namanya aspek studi kasus dan juga aspek dokumen. Studi kasus ini yaitu evaluasi yang mempelajari perkembangan individu secara mendalam dan juga secara berkelanjutan. Sedangkan dokumen ini pemeriksaan dokumen yaitu teknik evaluasi non-tes dengan menelaah dokumen peserta didik untuk memperoleh informasi tambahan tentang perkembangan latar belakang dari peserta didik tersebut. Demikianlah aspek-aspek tersebut yang bisa digunakan untuk memberikan penilaian secara non-kognitif. Nah, jadi dalam kesimpulannya adalah bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar peserta didik melalui berbagai teknik penilaian. Jadi penggunaan tes dan non-tes ini itu memang sangat dibutuhkan keduanya. Tapi penggunaan secara non-tes atau non-kognitif inilah juga menjadi satu acuan yang bisa dilakukan untuk memberikan penilaian kepada peserta didik ini tanpa melalui yang namanya tulisan. Demikianlah yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kita mendapatkan sesuatu dari pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam.